Halo semua, kali ini saya akan bahas materi mengenai HTTP in the Application Layer, yaitu dari mata kuliah Komunikasi Data dan Jaringan Komputer. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Putu Aris Dambika dengan NIM 2208561028 dari kelas C. Langsung saja kita ke materinya. Pertama-tama yaitu pendahuluan dari materi ini. Protokol Transfer Text yang umumnya dikenal sebagai HTTP, adalah protokol permintaan atau respon sederhana yang digunakan oleh sebagian besar lalu lintas internet untuk pengiriman dan menerima data melalui web. Dalam video ini, saya akan membahas HTTP secara penyeluruhan, dari pengenalan hingga prinsip kerjanya, peran dalam layar aplikasi, hingga dampaknya pada keamanan dan masa depan internet. HTTP adalah protokol yang memungkinkan kita mengakses dan berinteraksi dengan berbagai sumber daya di web, menjadikannya bagian integral dari pengalaman internet sehari-hari. Selanjutnya yaitu, apa itu HTTP? HTTP singkatan dari Hypertext Transfer Protocol. HTTP adalah protokol komunikasi yang memungkinkan pertukaran data antara server dan klien. Biasanya dalam bentuk halaman web. Ketika mengunjungi sebuah situs web, browser menggunakan HTTP untuk pengiriman permintaan ke server web yang menghost situs tersebut. Server biasanya kemudian merespon dengan mengirimkan halaman web atau data yang diminta ke browser. Untuk selanjutnya, yaitu prinsip dari kerja HTTP. HTTP bekerja sebagai protokol, yaitu permintaan atau respon. Ini berarti ketika mengetikkan URL atau mengklik tautan di browser, browser mengirim permintaan HTTP ke server web yang sesuai. Server web kemudian merespon dengan mengirimkan data yang diminta dalam bentuk respon HTTP, bukan dalam proses. Untuk selanjutnya, bagaimana sih peran HTTP dalam layar aplikasi? Dalam model OSI atau Open System Interconnection, layer aplikasi adalah lapisan teratas yang bertanggung jawab atas interaksi dengan aplikasi pengguna. HTTP beroperasi di dalam layar aplikasi dan berperan sebagai jembatan antara aplikasi klien seperti browser web dan server web. Ini memungkinkan aplikasi klien untuk mengirimkan permintaan dan menerima respon dari server web. Atau bisa juga memfasilitasi interaksi pengguna dengan berbagai layanan online. Untuk selanjutnya yaitu struktur permintaan HTTP. Permintaan HTTP memiliki struktur yang terdiri dari beberapa komponen terkunci. Jadi di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu struktur permintaannya di dalam HTTP. Yang pertama yaitu metodenya yaitu menentukan jenis operasi yang akan dilakukan. Seperti GET yaitu mengambil data atau POST mengirim data. Untuk selanjutnya yaitu URL atau bisa disebut dengan Uniprompt Resource Locator adalah alamat yang menunjukkan di mana data harus diambil atau dikirimkan. Untuk selanjutnya yaitu header dari permintaan. Ini biasanya berisi informasi tambahan tentang permintaan seperti tipe konten yang diinginkan atau jenis bahasanya. Selanjutnya yaitu badan permintaan. Dalam beberapa kasus berisi data tambahan yang perlu dikirim ke server seperti saat mengirim formulir di halaman web. Jadi begitu dari struktur permintaan HTTP. Terus selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai struktur respon HTTP. Respon HTTP yaitu adalah tanggapan dari server terhadap permintaan klien browser. Struktur respon HTTP mencakup beberapa elemen penting. Di antaranya yang pertama yaitu kode status, atau bisa dijelaskan sebagai kode numerik yang memberitahu klien apakah permintaan berhasil atau gagal. Contohnya dalam implementasi yaitu kode status 200, yaitu menunjukkan bahwa permintaan berhasil, sementara kode 404
atau 505 menunjukkan bahwa halaman tidak ditemukan. Untuk selanjutnya yaitu header di dalam respon ini. Dalam header respon ini berisi informasi tambahan tentang respon, seperti tipe konten yang disampaikan atau tanggal respon dibuat. Selanjutnya itu di bagian badan respon, di sini berisi data yang diminta oleh klien, seperti halaman web, gambar, atau file lainnya. Header yang ketiga yaitu opsional. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metode HTTP. Metode HTTP memiliki peran yang sangat penting, di mana dijelaskan dalam interaksi antara klien dan server di lingkungan web. Selain metode GET yang digunakan untuk permintaan sumber daya dari server, ada beberapa metode lain yang memiliki tujuan dan penggunaan masing-masing. Misalnya metode delete atau hapus digunakan untuk menghapus data dari server, sementara metode head itu digunakan untuk memperoleh informasi header tanpa meminta badan respon. Untuk selanjutnya yaitu metode option, pengguna untuk mengetahui metode HTTP yang diizinkan pada sumber daya tertentu, sementara metode post digunakan untuk mengirim data ke server. Selain metode post, ada juga metode put, memungkinkan penambahan atau pembaruan di server, dan metode fetch digunakan untuk debugging. Pemilihan metode yang tepat dan permintaan HTTP yang sangat penting dalam memastikan komunikasi yang efisien dan efektif antara klien dan server. Untuk selanjutnya yaitu keamanan dalam HTTP. Salah satu tantangan utama dalam penggunaan HTTP adalah keamanan HTTP mengirimkan data dalam format teks terbuka yang dapat dengan mudah disadap oleh pihak yang tidak sah. Dimana untuk mengatasi masalah ini, HTTP atau HTTPS, HTTP Secure yang menggunakan enkripsi untuk melindungi data yang dikirimkan antara klien dan server. HTTPS telah menjadi langkah penting untuk menjaga keamanan dan privasi data pengguna. Untuk selanjutnya yaitu pengembangan terbaru HTTP 2 dan HTTP 3. Dalam beberapa tahun terakhir, HTTP telah mengalami perkembangan signifikan, di mana HTTP 2 yang diperkenalkan pada tahun 2015, di mana memperkenalkan fitur-fitur seperti multiplexing dan kompresi header, yang meningkatkan kinerja permintaan respon web. Selanjutnya untuk HTTP 3 yang diperkenalkan melalui protokol QUIC, diperkenalkan perubahan lebih lanjut untuk meningkatkan kinerja dan keamanannya. Dengan perubahan ini, HTTP terus berkembang untuk mengakomodasi tuntutan web yang semakin kompleks. Nah, yaitu bagian pengaruh HTTP pada perkembangan aplikasi web. HTTP telah memainkan peran kunci dalam memfasilitasi perkembangan aplikasi web yang semakin canggih. Dengan adanya HTTP, kita dapat mengakses aplikasi web yang kompleks seperti platform media sosial, pembelanjaan online, dan alat kolaborasi. Selain itu, API atau bisa disebut dengan Application Programming Interface yang memungkinkan berbagai aplikasi berkomunikasi satu sama lain. Biasanya juga sering menggunakan HTTP sebagai protokol komunikasi. Selama beberapa tahun terakhir, konsep API RESTful telah menjadi populer yang memanfaatkan HTTP untuk mengirimkan dan menerima data antara aplikasi. Ini telah membuka pintu untuk pengembangan aplikasi lintas platform yang lebih efisien dan terintegrasi dengan mudah ke dalam ekosistem web yang biasanya yang lebih besar. Untuk selanjutnya yaitu apakah mungkin masa depan HTTP itu HTTP 4? Pertanyaan yang sering muncul biasanya adalah apa yang akan datang setelah HTTP 3? Berapa spesialis internet dan berorganisasi terus mengembangkan standar pengembangan efisiensi komunikasi web. HTTP mungkin akan menjadi
kenyataan di masa mendatang, yaitu membawa perubahan yang lebih lanjut ke dunia web. Mungkin sekian dari pemaparan materi saya mengenai HTTP in the layer application. Jika ada salah kata maupun perbuatan, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan